Kalau pada saat pemilu itu sudah hasil dari proses-proses sebelumnya. Makanya saya katakan ada yang sebelum pencoblosan itu sudah dicoblos. Itu yang di Sampang yang kemudian tengah malam diserang itu. KPPS-nya mau dibakar rumahnya dan sebagainya. Karena dia sudah coblos duluan. Ada yang sudah dibuka gitu. Jadi proses yang mendahului itu. Kalau bansos itu sementara ini temuan kami itu tidak akan jadi bukti ke Tidak akan jadi bukti ya? Itu akan jadi bukti nanti di angket. Karena begini, kasus bansos itu sementara ini temuan kami itu ada pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran pelaksanaan undang-undang itu bukan ke pemilu, tapi ke DPR. Kira-kira bakal yang ditempuh MK, hak angket, atau MK dan hak angket? MK dan hak angket. Dua-duanya ya? MK dan hak angket. Prof, ini sebetulnya quote-unquote ya, kecurangan gitu ya. Sebetulnya pada saat pemilu aja atau udah ada sebelum-sebelumnya, Prof? Sebelum terjadinya Pilpres ini? Kalau pada saat pemilu itu sudah hasil dari proses-proses sebelumnya. Makanya saya katakan ada yang sebelum pencoblosan itu sudah dicoblos. Itu yang di Sampang yang kemudian tengah malam diserang itu. KPPS-nya mau dibakar rumahnya dan sebagainya. Karena dia sudah coblos duluan. Ada yang sudah dibuka gitu. Jadi proses yang mendahului itu. Lalu tentu politik gentong babi tadi. Misalnya ada satu desa nih bansos. Pesantren 1 juta. Bansos pesantren. 1 juta itu santrinya, mungkin kiainya banyak, kiainya kan bisa saja begitu. Ya, mungkin pastinya aja, gitu. Gak mungkin lah sama. Iya. Aduh. Kalau ditemukan ternyata ada masalah kecurangan pemilu, tapi bukan pada saat pemilu, dilakukan sebelum pemilu, apakah bisa juga digunakan sebagai alat untuk apalah namanya? Bukti, bisa. Kalau itu langsung, misalnya ada suatu daerah yang saya batalkan itu, ya, penduduknya 220.000 pemilih, karena kabupaten kecil, 220.000 pemilih. Tapi paslon ini membentuk panitia pemenangan jumlahnya 125.000. Sudah lebih dari 10 penduduk udah panitia dia. Artinya sudah dibayar semua kan jadi panitia pemenangan itu. Kan sudah jelas tuh, sudah pasti ini udah lebih banyak, ini sudah lebih sedikit. Dan di sini masih ada yang ikut gitu. Itu yang pernah saya batalkan. Itu dilakukan sebelum pemilu. Kalau yang sekarang ini? Nah, nanti aja di pengadilan. Enggak, saya secara etis tentu tidak boleh membuka itu karena pertama itu nanti ada tim hukum yang nangani. Yang kedua orang akan mengatakan seperti sering saya katakan, paling itu karena kalah kan. Karena gitu. Pak Mahfud itu karena kalah bilang gitu. Ya udah nanti lihat aja di pengadilan. Gitu. Pak Mahfud kalau nggak salah udah pernah jawab lah soal kasus MK, udah pernah jawab tuh. Oh iya. Udah sering ya. Kemudian selain MK, bansos gitu ya? Ya. Bansos kayaknya belum nih. Kalau kasus MK udah pernah jawab. Nah, kalau bansos itu sementara ini temuan kami itu tidak akan jadi bukti ke. Tidak akan jadi bukti ya? Itu akan jadi bukti nanti di angket. Diangket malah masuknya. Karena begini. Kasus bansos itu sementara ini temuan kami itu ada pelanggaran. Kalau pelanggaran pelaksanaan undang-undang itu bukan ke pemilu, tapi ke DPR. Apa misalnya? Ini ya, bansos tahun 2023 itu berakhir November. Bansos itu menurut undang-undang APBN berakhir November. 2023. Iya, tapi diperpanjang tanpa mengubah APBN. Kan pelanggaran. Yang tahun 2024 tiba-tiba dinaikkan.
2024 ya. Iya, iya. 2024 dan dibayarkan Januari Februari. Padahal undang-undangnya yang tahun 2024 tuh baru disahkan 16 Oktober. Oh, harusnya 16 Oktober ya. Harusnya nunggu perubahan APBN Iya. ke itu, tapi dipaksakan dinaikkan, Nah, lalu dibagi di situ. iya. Nah, di situ pelanggaran terhadap undang-undang. Iya, 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 iya. Nah, ini masuk ke hak itu angket, ya. nanti angket. Iya. Apakah Anda optimis angket ya? Kita lihat aja dulu karena Iya. angket ini tergantung politik. Kalau Iya. sebagian parpol itu menyatakan tidak, ya tidak akan jadi juga. Oke. Gitu kan? Iya. Oh, parpolnya kan banyak tuh yang di Iya. sana. Pas di voting gitu, nggak setuju gitu, lebih banyak yang tidak setuju angket ya bubar juga. Oke. Itu namanya politik. Iya. Jadi jangan terlalu bergembira dulu, tapi jangan pesimis juga. Kan Iya. politik tuh sangat Dinamis dan tergantung usaha kita juga, Prof. itu tergantung usaha kita juga, dan biasanya akan sangat dipengaruhi oleh tekanan publik juga. Oleh sebab itu saya katakan kepada pejuang-pejuang di bawah, terus dilakukan tekanan melalui medsos, melalui gerakan, tapi jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Ada rambu-rambunya itu semua. Kira-kira bakal yang ditempuh MK, hak angket, atau MK dan hak angket? MK dan hak angket. Dua-duanya ya? MK dan hak angket. Jadi keputusan rapat tanggal 15 itu kita harus mengkoreksi Iya. pemilu yang menurut kita, menurut Iya. subjektivitas kita, Iya. pemilu yang tidak benar ini. Iya. Caranya gimana? Ada 3 caranya. Iya. 1, lewat jalur hukum, itu adresatnya KPU, bahwa Anda tidak benar menyelenggarakan pemilu, kami nuntut untuk dibatalkan hasil pemilu. Iya. Itu kan? Kemudian yang kedua angket, ini jalur politik. Iya. Nah, jalur politik ini dilakukan oleh parpol. Iya. Saya katakan, saya tidak bisa ikut angket karena saya bukan orang parpol, Iya. saya juga bukan anggota DPR. Iya. Tetapi saya bisa memberitahu mekanisme dan prosedurnya. Gitu. Oke. Iya. Oleh sebab itu saya hanya memberi masukan, tapi saya tidak ikut-ikut di angket itu. Nah, lalu yang ketiga itu tadi ada pertama hukum ke Mahkamah Konstitusi yang digugat KPU, yang kedua angket yang digugat pemerintah karena melakukan pelanggaran undang-undang macam-macam itu. Nanti tentu apa itu benar apa tidak tergantung angketnya tadi. Iya. Lalu yang ketiga tekanan publik, opini publik, gerakan Oke. masyarakat seperti yang sekarang ini banyak, meskipun akhir-akhir ini tekanan-tekanan publik itu sudah tidak banyak disiarkan oleh televisi. Oke. Padahal banyak Iya, iya, tiap iya. hari yang lewat medsos, Iya, lewat iya, apa iya. gitu. Iya, iya. Tapi oke, itulah realitas politik kita. Iya. Yang terpenting negara ini harus selamat. Seberapa besar harapannya, Prof, untuk mendapatkan kejelasan dan tegaknya demokrasi lewat hak angket nanti, Prof? Saya belum bisa. Iya. Karena kalau hak angket itu keputusannya tergantung pada yang banyak. Iya. Ya kan kalau politik itu kan mencari menang. Iya. Nah, menang itu tergantung manuver-manuver politiknya kan. Masing-masing ya. Beda kalau hukum mencari benar. Pedomannya udah jelas, tinggal hakimnya berani apa tidak kan. Iya. Gitu. Apakah hakim ini tidak terintervensi secara politik? Tapi menurut saya berapapun besar peluangnya harus dilakukan. Menurut Prof, 5 partai itu 5 partai yang koalisi yang berseberangan gitu ya dengan 02, kira-kira semuanya bakal kompak nggak, Prof? Kalau saya melihat mereka semua sudah menyatakan. Semuanya menyatakan. P3 bilang tidak ya, tetapi di dalam rapat waktu itu Pak Mardiano justru semangat. Semangat. Iya, itu setuju angket, kita lawan kan gitu. Oh gitu. Iya, ketuanya nih Pak. Ketuanya langsung Pak Mardiano. Kalau yang sana Pak Surya Paloh, Pak Salim Segaf, Jufri, ya. dan Caimin. Ya, Caimin kan sudah konferensi pers. Ini Ya. kita dukung. Gitu. Kita Yang dukung. penting PDIP jadi motornya jadi kan motor. gitu. Dan Nah, itu PDIP pertanyaannya sudah tuh. siap jadi motornya. Seberapa semangat Bu Mega? Oh semangat, semangat. Semangat Bu Mega. Tapi katanya bukan bertujuan untuk pemakzulan ya. Gitu. Kenapa?
boleh angket tapi tujuannya bukan pemakzulan ya? Karena pemakzulan itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu 8 bulan. Kan gini, angket sendiri ini kan Pak Jokowi Oktober habis. Iya. Angket sendiri mungkin paling cepat 3 bulan. Iya. Kalau rekomendasinya berujung pada pemakzulan, itu kan harus sidang DPR lagi, bukan angket lagi, DPR. Iya. Nah DPR itu ketika itu nanti harus diusulkan oleh sepertiga, Iya. lalu harus sepertiga anggota DPR ya, harus anggota DPR-nya itu hadir 2/3 di dalam sidang, dan 2/3 dari yang hadir itu harus setuju. Iya. Nah itu perlu waktu berbulan-bulan, Oktober nggak bakal selesai. Karena apa? Kalau pemakzulan nanti misalnya DPR betul ini terjadi pelanggaran dan perlu dimakzulkan, itu namanya di-impeach. Dilakukan pendakwaan, impeachment. Itu impeachmentnya ke MK. Nah MK itu juga bersidang, pemeriksaan pertama 14 hari ini dan seterusnya, itu tidak selesai. Oktober. Oleh sebab itu kalau ada pikiran tidak mungkin pemakzulan, memang menurut saya teoritis hampir tidak mungkin dilihat dari sidang, belum lagi dilihat dari konfigurasi politiknya. Iya. Gini, konfigurasi politik. Penting nih. Anggota DPR itu harus hadir di dalam sidang. Itu 2/3. Dari 580, 2/3 harus hadir sidang untuk pemakzulan. Kalau misalnya satu fraksi saja tidak mau hadir, itu tidak sampai 2/3 misalnya. Nggak sampai 2/3. Tidak jadi sidang pemakzulan. Nah itu politik. Tetapi kalau situasi sangat serius biasanya ya datang semua kan. Kayak zaman Pak Harto dulu kan. Begitu kuatnya Pak Harto, tetapi begitu masalahnya serius datang semua kan. MPR yang kemudian sebelum bersidang Pak Harto sudah saya menyatakan berhenti daripada digoreng di MPR. Karena semua orang udah datang ke Jakarta waktu itu. Gitu, memang mau menyidangkan gitu. Lalu Pak Harto saya menyatakan berhenti. Itu kalau gawat prosedur-prosedur gitu tuh enggak jalan. Jadi menurut Ibu Mega berarti malah nggak efektif ya kalau target daripada hak angket itu adalah pemakzulan. Bukan menurut Ibu Mega, saya yang mengatakan itu enggak efektif. Tapi apakah nanti hasil angket itu punya akibat hukum? Punya. Karena misalnya begini, misalnya saja ya. Jadi target angket apa gitu kira-kira? Target angket menemukan kesalahan. Menemukan kesalahan. Kalau menurut kepastian apa ini salah apa tidak. Kalau ditemukan ini terjadi pelanggaran undang-undang kan ada rekomendasi. Rekomendasi 1 misalnya dibawa ke pemakzulan. 2 ditindaklanjuti secara hukum. Nah kalau ada perintah ditindaklanjuti secara hukum itu tidak perlu sidang lagi. Serahkan ke Kejaksaan Agung, meskipun presidennya sudah berhenti, ya dibawa ke pengadilan. Kayak Pak Harto dulu kan sudah berhenti kan, dibawa ke pengadilan. Cuma sidangnya dihentikan bukan karena tidak ada bukti. Pak Harto sakit waktu itu, sakit permanen menurut keterangan dokter, tidak boleh diadili lagi, kasusnya ditutup. Jadi kalau ada temuan di bidang hukum pidana bisa ditindaklanjuti meskipun periode kepresidennya habis. Itu kan begitu hukumnya. Jadi bukan tidak ada gunanya angket ini. Jadi nanti bakal ada bom liar gitu ya di tengah jalan itu. Iya bisa aja. Bisa. Tapi itu mekanisme aturan hukumnya seperti itu. Jadi berarti target daripada hak angket ini pada akhirnya nanti sambil jalan aja kelihatannya Prof ya. Iya. Jadi ini paralel. Ini angket ini tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Yang bisa membatalkan hasil pemilu itu hanya MK. Kalau angket apapun hasilnya, pemilu tetap jalan. Sehingga kalau ada angket itu nanti judulnya bukan angket tentang pemilu, angket tentang pelaksanaan APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang KKN. Gitu ya. Kalau APBN yang semalam ini, yang sampai saat ini dicatat, lah ini kok tidak ada perubahan undang-undang APBN kok dapat situ ya. Kok begitu? Itu satu. Itu udah pelanggaran. Kalau undang-undang keuangan negara setiap ini automatic adjustment ya. Pemblokiran untuk pengalihan anggaran itu juga harus dengan mekanisme tertentu dan DPR setuju. Ini langsung dilakukan. Kalau undang-undang KKN apabila menggunakan anggaran negara atau membuat kebijakan yang menguntungkan satu pihak
itu sudah termasuk pelanggaran KKN. Undang-undang KKN. Jadi 3 undang-undang ini kita nanti buka. Yeah. Ini teori. Yeah. Saya tidak tahu operasi politiknya di lapangan kan bisa aja tuh orang oh, kamu jangan hadir, kamu jangan ikut, itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Tapi bisa juga atas tekanan publik yang tadinya tidak ikut saja kan gitu. Tergantung kekuatan permainan politik. Jadi situasinya ini masih dinamis ke depan ya. Masih dinamis. Sangat-sangat dinamis. Sangat dinamis. Apalagi kalau kita bicara individu-individunya. Iya, iya. Gitu. Jadi apalagi orang ini yang kemarin anggota DPR sekarang calon lagi tidak terpilih. Mungkin dia diundang nggak datang. Saya udah tidak terpilih, tinggal nunggu gajinya aja tiap bulan, nggak usah sidang-sidang lagi kan dapat gitu. Dan mungkin juga dioperasi orang kayak gini ya. Iya, agar tidak datang. Bisa, artinya bisa jadi target juga, udahlah. Iya, udah jangan datang kamu ini. Nggak usah datang, itu bisa. Jadi kira-kira kalau Prof sendiri kira-kira potensi hak angket bakal berjalan nih seberapa besar sih kemungkinan besarnya gitu? Kalau sampai pengajuan, saya optimis bisa ngajukan. Ngajukan 25 tapi orang nih. Tapi apakah itu setujui dibentuk? Kan ngajukan dulu 25 orang. Iya, 25 orang. Ini sudah ada yang ngajukan nanti. Iya. Tapi apakah itu nanti berhasil? Nah, itu permainan politiknya. Gitu ya. Saya tidak bisa berandai-andai, cuma saya bicara kemungkinan begini, kemungkinan begitu tuh. Iya. Mungkin. Iya. Sehingga masyarakat tinggal sekarang memosisikan diri aja. Masyarakat kan memposisikan diri mau yang mana gitu kan. Iya, iya. Karena tekanan masyarakat tuh ada pengaruhnya juga, bisa buat panik juga. Nah, ini penting nih civil society nih. Society. Kelompok emak-emak gitu ya. Nah. Tapi jangan melanggar hukum ya. Yang penting jangan melanggar hukum. Unjuk gitu rasa saja, nyatakan pendapat, unjuk rasa, dorong dan sebagainya. Iya. Gitu juga nih. Tapi jangan hoax ya yang disebarkan. Jangan hoax. Ya. Artinya tekanan daripada civil society bisa menyemangati para anggota parlemen untuk bersemangat. Atau juga bisa memberikan tekanan agar mereka tidak zigzag, gara-gara nggak dapat suara, kemudian jadi lemah, lalu kemudian membuka channeling baru untuk masa depan dengan penguasa, atau ada politik imbalan tadi, ya dan lain-lain. Mudah-mudahan sih dengan tekanan masyarakat, target kita agar demokrasi di Indonesia betul-betul berjalan, ya sesuai dengan harapan. Ya itu yang harus kita lakukan. Soal menang kalah kita serahkanlah kepada Allah Ta'ala. Dan yang penting Indonesia harus tetap menjadi negara besar, negara kuat dan tetap bersatu gitu ya.